Halo, assalamualaikum. Di sini aku mau cerita tentang proses melahirkan dengan bantuan ILA. Jadi proses melahirkan normal tanpa rasa sakit. Jadi dengan ILA, anestesi ILA ya. Oh ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu foto waktu aku di anestesi ILA. Jadi posisinya kayak gitu. Nih, seperti ini ya. Nah, itu dia tadi fotonya. Jadi aku kasih tahu fotonya dulu karena biar kalian tuh kayak ngerti dulu gitu loh. Oh, posisinya pas di anestesi ILA itu kayak gitu. Jadi memang posisinya duduk. Terus dokter anestesinya memberi anestesi suntikan di punggung belakang bagian bawah. Jadi waktu itu, oh ya, di sini aku akan cerita tentang gimana sih proses melahirkan dengan anestesi ILA yang klaimnya itu adalah dia melahirkan normal tanpa rasa sakit ya. Terus prosesnya itu, dan aku juga pengen cerita tentang harganya dan dimana aku melakukan proses melahirkan itu ya. Yang pertama itu di sini aku tinggal di kota Nganjuk. Terus aku melahirkan di Rumah Sakit Al Subtin, dan di situ memang ada jadi udah ditawarin sih dari awal. Pas aku kan emang kontrol hamilku di sana ya, terus dari awal sampai akhir, dan memang ditawarin bisa kok proses melahirkan tanpa rasa sakit itu dengan ILA. Jadi nanti proses melahirkannya dibantu dengan dokter spesialis obgyn, terus juga ada spesialis anestesi, dan saat bayi keluar itu juga ditanganin oleh spesialis anak. Jadi ya udah, aku akhirnya ambil paket itu. Jadi dari awal udah waktu usia kehamilan 5 bulan tuh aku udah mau ambil paket itu emang. Jadi dan di situ jadi awal langsung singkat aja ya. Jadi waktu itu 7:30 aku udah pecah ketuban, dan 8:30 itu aku nyampe sih di rumah sakit. Dan setelah itu diperiksa sama bidan, ternyata aku masih pembukaan 2, dan itu aku sama sekali nggak ada kenceng-kenceng sama sekali. Jadi kayak orang nyantai aja, ya udah, padahal udah buka 2. Jadi waktu di VT sama ibu bidan itu pembukaan 2. Terus setelah itu terlebih dahulu dicek COVID dulu ya. Setelah aman negatif, ya udah, ibu bidannya periksa aku pembukaan berapa. Setelah itu jam 10 kalau nggak salah, jam 10 itu dokter spesialis obgynnya sendiri, dokter kandungannya sendiri yang memVT-ku. Aku ternyata udah buka 3. Jadi selama 1 jam kira-kira dari pembukaan 2 itu 1 jam hanya pembukaan 3. Terus akhirnya diputuskan. Aku ditanyain waktu itu satu observasi, aku sama sekali jawab nggak ada kenceng-kenceng sama sekali. Jadi aku nyantai banget, padahal udah pembukaan 3 dan ketuban udah bior udah keluar terus waktu itu. Terus setelah itu diputuskan sama dokter spesialis kandungannya untuk ya udah, ini di induksi aja, nanti biar ada kenceng-kenceng, pembukaannya juga tambah besar. Nah, disitulah terjadi rasa sakit yang paling hebat. Aku ngerasain kenceng-kenceng dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi 2 jam tuh aku ngerasain kenceng-kenceng yang sangat sakit. Nggak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Sakit seluruh dunia raya, pokoknya sakit banget. Padahal ambang batas sakitku itu lumayan tinggi ya. Aku tiap kali disuntik, diinfus, di apa, aku tuh kayak ya udah, itu nggak sakit sama sekali. Tapi aku bener-bener bisa ngerasain sakit banget. Itu adalah ya itu kontraksi dari jam 10 sampai jam 12. Jadi waktu itu pembukaan 3 jam 10 sampai jam 12, diperiksa ibu bidan lagi, ternyata aku sudah pembukaan 5. Jadi jam 12 udah pembukaan 5, akhirnya mereka telepon dokter spesialis anestesi. Akhirnya
dan alhamdulillahnya cepet banget beliaunya nyampe, datang. Jadi kayaknya nggak sampai 5 menit beliaunya udah nyampe. Setelah ngerti aku pembukaan 5, nyampe, terus aku disuruh posisi itu tadi, langsung disuntik di punggung belakang bagian bawah. Oh ya, informasi juga, disuntiknya itu di punggung belakang itu anestesinya nggak sakit sama sekali. Entah itu aku karena ngerasain sakitnya kontraksi atau apa, pokoknya pas disuntik itu nggak sakit sama sekali. Jadi kayak berupa jarum, dimasukin obat anestesinya, itu dosisnya rendah ya, jadi dimasukin nggak sakit sama sekali. Dan nggak berselang lama aku ditanyain gimana rasanya, udah kayak ngerasa kayak kaki perut ke bawah udah berat nggak gitu. Aku ngerasainnya ya udah, jadi kedua kakiku tuh itu masih kerasa, aku bisa ngangkat, gerak-gerakin kedua kakiku, dan aku masih bisa ngangkat pantatku. Jadi bener-bener kayak kita tuh anestesinya karena katanya dosisnya rendah, jadi nggak ngerasain berat atau apa. Jadi ya udah, aku masih bisa gerak-gerak, tapi kayak ngerasa sakitnya hilang. Jadi bener sakitnya hilang sama sekali. Jadi yang awalnya kenceng-kenceng tuh sakit banget, gak hitungan detik kalau nggak salah ya. Jadi kayak langsung hilang gitu aja rasa sakitnya. Terus aku masih bisa ngerasain loh, jadi dipegang-pegang kakiku aku masih bisa ngerasa. Nah setelah itu ternyata cepet banget, jam 1 setelah di anestesi itu jam 1 aku langsung pembukaan lengkap. Ya udah jam 1 lebih atau apa ya, pokoknya prosesnya cepet banget. Setelah itu aku disuruh ngeden sama dokter spesialis obginnya, kandungannya. Jadi gini, enaknya Ila itu pas kita ngeden, kita tuh ngerasa kita ngeden. Aku ngeden tuh kerasa, tapi nggak ada sakit sama sekali. Sakitnya tuh bener-bener diilangin. Jadi ya udah bisa ngeden, kaki bisa ngerasain ngeden, disuruh ngeden. Kalau kerasa kenceng-kenceng, aku nggak ngerasain kenceng-kenceng ya. Jadi ibu bidan yang pegang perutku. Kalau perutku udah kayak kerasa keras kenceng gitu, aku disuruh ngeden, karena aku nggak ngerasain aku kenceng-kenceng atau enggak, karena kan emang udah nyantai banget, sesantai itu setelah diilah. Setelah itu disuruh ngeden, kayaknya aku cuma disuruh ngeden 3 kali atau 4 kali ya, pokoknya ayo ngeden, terus ngeden. Dan waktu itu emang aku di vakum sih, karena emang anakku kelilit tali pusat ya, sampai kelilit 3 gitu. Jadi ya apa harus cepat keluar, karena kasihan kalau nggak segera keluar bayiku. Setelah itu dibantu dengan vakum. Aku kayaknya seingatku setelah dibantu dengan vakum tuh aku cuman ngeden 1 kali atau 2 kali, itu bayiku langsung keluar. Dan aku juga ngerasain loh kepala bayiku keluar, itu aku juga ngerasain, tapi nggak sakit gitu loh. Enak kan? Jadi ya udah gitu, enaknya gitu. Aku tetap bisa kok ngerasain kepala bayiku keluar, tapi sakitnya bener-bener nggak ada sakit. Dan setelah itu memang waktu itu pernah tanya-tanya juga, Ila itu kan bertahan sampai 4 jam. Dan kenapa Ila itu diberikan kalau sudah pembukaan di atas 4. Jadi waktu itu aku diberikan Ila waktu aku sudah pembukaan 5. Ya karena tujuannya, berhubung Ila itu hanya bertahan, klaimnya itu 4 jam, ya biar gak terlalu kelamaan, biar gak cepet habis efeknya, ya kalau bisa di atas 4. Jadi waktu itu aku dikasih 5, pembukaan 5 baru dikasih Ila. Ya kalau kita baru datang pembukaan 1 atau 2 udah dikasih Ila, terus kita misal kalau kita masih pembukaan 2 udah dikasih Ila, nah padahal efeknya 4 jam udah habis. Nah jadi nanti sakit lagi dong sebelum melahirkan. Jadi makanya tujuannya itu sih. Dan waktu itu emang aku disuntiknya kan jam 12, dan aku ngelahirin jam 1 lebih 20 menit. Dan aku inget banget jam 3 itu aku udah ngerasa kayak udah cekit gitu. Jadi nggak 4 jam sih kalau menurutku. Jadi jam 3 tuh aku udah ngerasa aduh kok cekit ya, udah kayak ngerasa sakit. Dan waktu itu saat
perineumku itu dijahit, kan emang robek ya karena kan divakum juga. Aku ngerasain juga kok aku dijahit, jalan lahirku dijahit itu aku kerasa tapi nggak sakit. Jadi aku ngelihat sendiri dokternya kayak jahit gitu, tapi aku nggak ngerasain, nggak kerasa sakit, tapi aku ngerasa kalau aku sedang dijahit gitu. Terus jadi waktu itu aku inget banget jam 3 itu udah ngerasa cekit-cekit, tapi ngerasa cekit-cekit yang nggak terlalu sakit ya. Nah memang pas setengah 4 itu udah deh, ya udah bener-bener sakitnya udah kembali, udah bener-bener sakit. Dan jam 4 ya udah aku udah nggak kuat, udah kesakitan karena pos jahitannya itu udah kerasa banget sakit. Aku waktu itu langsung kayak minta obat penghilang rasa sakit. Udah sih itu aja. Oh ya, untuk harga bentar. Oh ya, untuk harga, karena di sini aku cuman mau bilang mungkin setiap kota beda-beda ya. Di sini aku cuman pengen cerita di rumah sakit ini itu, di kotaku tempatku tinggal di Nganjuk itu aku taunya ya di tempat rumah sakitku aku ngelahirin. Jadi di situ dikasih daftar harga itu paketannya. Kalau ngelahirin dibantu dokter spesialis obgyn, ada spesialis anak kalau pas lahir, terus ada anestesi ini paketnya adalah 9.500.000. 9.500.000 itu udah dapat kamar VIP selama 2 hari, makan pasien sehari 3 kali, terus makan untuk penunggu itu 1 kali, dan dapat shower kit untuk aku itu 1 shower kit, terus dapat ada wifi juga tentunya, terus ada laundry, jadi sehari kayaknya 2 kilo deh, sehari 2 kilo. Terus apa lagi ya keuntungannya, dapat apa aja ya? Oh ya, terus diurusin akte kelahiran untuk anakku, dan cepet banget sih aku waktu itu, cepet banget jadinya. Dan nah itu kan paketnya 9.500.000, tapi endingnya totalnya aku keluar itu habisnya 14 juta sekian, 14 juta lebih deh kayaknya, nggak sampai 15 juta tapi 14 juta koma, aku lupa tepatnya berapa, pokoknya 14 juta bla bla bla. Karena apa, waktu itu anakku lahir nggak langsung nangis ya, itu tadi karena terlilit tali pusat dan lahir nggak langsung nangis, otomatis anakku asfiksi. Saturasinya waktu itu 94 kalau nggak salah. Terus kayak sesek gitu, ada retraksi dinding dada, pernafasan cuping hidung juga. Rasanya kayak aku nggak langsung IMD waktu itu. Jadi anakku langsung dibawa ke NICU atas advice-nya dokter spesialis anak, dan anakku langsung dapat CPAP, dapat infus, terus cek lab untuk anakku otomatis lebih banyak ya. Apalagi ya, terus di NICU waktu itu kenapa bisa membengkak pengeluarannya, karena di NICU anakku selama 4 hari, dan hari pertama karena dia dapat CPAP itu kita ngerti sendiri ya, kalau di rumah sakit emang kalau bayi dapat CPAP seharinya itu bisa sampai jutaan, tapi kalau di situ kayaknya kalau nggak salah ya sehari, karena anakku dapat CPAP itu CPAP-nya sendiri kayaknya 800.000 atau berapa ya, pokoknya intinya yang bikin mahal itu. Terus lab anakku juga dibikin lengkap juga, karena kan ya bayi ya kan, takutnya kayaknya hari keempat juga rada-rada kuning gitu, ter gitu. Jadi labnya dilengkapin untuk anakku, dan sebenarnya aku 2 hari itu sesuai sesuainya kan sebenarnya emang cuma 2 hari kalau ibunya ya. Sebenarnya aku udah bisa pulang, tapi karena aku sedih banget waktu itu anakku belum bisa pulang, jadi waktu itu nambah kamar, jadi VIP juga nambah, jadi anakku 4 hari baru boleh pulang, aku juga 4 hari juga gitu, dan otomatis obatnya juga lebih banyak. Itu sih membekaknya itu. Tapi sebenarnya kalau tarifnya di paketannya itu 9.500.000, dan itu tiap tahun kayaknya beda-beda deh, karena kalau pas dapat diskon atau apa
kayaknya tahun lalu itu nggak sampai 9 juta malahan. Nah ini kayak tahun ini jadi 9.500.000. Jadi beda-beda ya teman-teman semua, bisa di searching aja sih tiap kota, nanti tiap rumah sakit berapa. Kalau aku cuman cerita di sini di kotaku. Untuk perbandingan yang lain aku nggak tahu. Terus ya itu deh, sekian dulu cerita dari aku untuk proses kelahiran Ila. Jadi ya menurutku sangat membantu sih, sangat membantu. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat ceritaku. Bye bye, wassalamualaikum.